Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait AMDAL. Pertama-tama perkenalkan, saya Weni Kewahyu Maulidia, NIM 19 031100065. Saya Afatul Fida, NIM 19 032110107. Perkenalkan, nama saya Anisya Divairatin, NIM 19 032 11000054. Pengertian AMDAL. AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk mengambil keputusan suatu usaha dan atau kegiatan yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Tujuan AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekankan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pentingnya AMDAL. AMDAL diperlukan untuk menunjang pembangunan yang berwawasan lingkungan. AMDAL digunakan untuk mengurangi dampak negatif dan menyempurnakan dampak positif terhadap lingkungan. AMDAL merupakan perangkat yang sangat berguna bagi pemodal suatu usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dalam proses dilakukannya AMDAL, ada beberapa komponen penting harus diperhatikan oleh setiap pihak, yaitu yang pertama, penyajian informasi lingkungan, yaitu wujud penelitian praproyek, yang mana nantinya pihak perencana akan melakukan suatu penelitian terkait lingkungan di sekitar lokasi yang akan dijadikan suatu kegiatan. Yang kedua, yaitu ada kerangka acuan. Setelah melakukan studi informasi lingkungan, maka pihak pengelola nantinya akan membuat suatu kerangka acuan yang dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan proyek tersebut. Yang ketiga, yaitu ada analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, maka pihak pengelola di dalamnya harus lebih mengutamakan keamanan dan juga kesehatan lingkungan serta berusaha mengurangi dampak buruk yang mungkin akan terjadi. Yang keempat, yaitu ada rencana pemantauan lingkungan. Komponen AMDAL yang satu ini mencakup seluruh jenis pemantauan pada jalannya suatu proyek, mulai dari kegiatan dilakukannya pembangunan hingga pembangunan tersebut selesai. Yang kelima, yaitu ada rencana pengelolaan lingkungan. Selain harus melakukan pemantauan, seluruh pihak yang terlibat di dalamnya juga harus turut aktif dalam melakukan pengelolaan proyek. Tujuannya adalah demi mempertahankan fungsi lingkungan dan juga menghindari adanya penyimpangan yang mungkin akan terjadi. Peraturan dan perundangan AMDAL. Yang pertama, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup. Yang kedua, yaitu ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang pedoman ketertiban masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup dan izin lingkungan. Yang ketiga, yaitu ada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang jenis rencana usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait studi kasus dari materi ini, di mana studi kasus ini menjelaskan atau berjudul tentang analisis dampak lingkungan aktivitas produksi industri gula bagi kesehatan masyarakat di Desa Tirto Nirmolo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi kasus PT Madu Baru PGPS Madu Kismo. Pabrik Gula Madu Kismoro merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang pengolahan tebu, di mana industri ini berproduksi selama 6 bulan sekali secara terus-menerus. Dalam aktivitasnya, industri ini menghasilkan berbagai macam limbah antara lain seperti limbah padat, cair, dan gas. Limbah tersebut mengandung berbagai bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan, sehingga banyak sekali menimbulkan keluhan warga sekitar terhadap dampak limbah pabrik pada setiap tahunnya. Salah satunya yaitu dampak penyakit yang dialami oleh warga sekitar. Dalam hal ini, pabrik sudah melakukan program untuk mengatasi limbah, salah satu yaitu seperti program sistem IPAL atau instalasi pengolahan air limbah sebelum dibuang ke sungai.
Selain itu, perusahaan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap limbah yang ditimbulkan. Namun, program dirasa masih kurang efisien karena perusahaan sulit memetakan seberapa luas jangkauan daerah yang terdampak serta kurangnya koordinasi internal dan eksternal dalam menjalankan program tersebut. Sehingga dalam hal ini perusahaan berusaha meningkatkan kembali kegiatan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk melihat perkembangan kondisi lingkungan sekitarnya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.